Ya, halo teman-teman. Dalam video ini kita akan membahas soal-soal kaidah pencacahan. Oke, dimana seperti yang kita ketahui, dalam materi kaidah pencacahan itu ada 3 sub penting gitu ya. Yang pertama itu di dalam kaidah pencacahan ada namanya aturan pengisian tempat. Ya, aturan pengisian tempat. Oke. Nah, ini nanti contoh-contoh soalnya seperti ada 5 orang, kemudian akan duduk di 5 kursi atau di 4 kursi. Nah, berapa banyak variasi mereka duduk. Nah, itu salah satu contoh dari aturan pengisian tempat. Itu ya. Kemudian ada permutasi ya. Di mana secara definisi permutasi itu adalah kaidah pencacahan yang memperhatikan urutan. Nanti contohnya akan kita bahas biar lebih jelas gitu ya. Kemudian terakhir itu disebut sebagai kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu adalah kaidah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan. Baik, langsung saja. Soal pertama, ya, tentukan banyak bilangan-bilangan yang terdiri dari atas 3 angka yang habis dibagi oleh 4. Kemudian dapat disusun gitu ya, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Keterangannya pemakaian angka tidak boleh berulang. Nah, jenis soal ini teman-teman, ini tergolong dalam soal aturan pengisian tempat ya. Ini soal aturan pengisian tempat. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Pertama, saya akan coba memvisualisasikan soalnya. Berarti saya diharapkan membuat bilangan ya, bilangan 3 digit. Jadi bilangan 1, bilangan 2, digit 2 dan digit 3. Gitu ya. Tapi dengan catatan harus habis dibagi 4. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa sebuah bilangan itu habis dibagi oleh 4 jika 2 digit terakhir juga habis dibagi dengan 4. Sekali. Soal nomor 2, 4 orang lelaki dan 2 orang wanita berdiri membentuk satu barisan. Tentukan banyaknya susunan barisan yang dapat mereka bentuk jika harus memenuhi syarat lelaki dan wanita tidak boleh berpisah. Sekali lagi 4. Berarti kita mempunyai 4 orang lelaki gitu ya teman-teman. Ini ya, 4. Kemudian ada 2 orang wanita. Oke. Nah, teman-teman, ini sebenarnya soal yang seperti ini tergolong soal aturan pengisian tempat dan juga boleh dikategorikan sebagai soal permutasi. Kenapa? Soal ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara, yaitu bisa dengan aturan pengisian tempat ataupun dengan permutasi ya. Kita mulai dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Saya akan menyusun sebuah baris ya yang terdiri dari 4 lelaki dan 2 wanita, tapi dengan catatan lelaki dan wanita tidak boleh berpisah. Oke, misalnya kotak ini saya misalkan laki-laki ya. Kemudian misalnya yang warna biru gitu ya, birunya segitiga ini itu perempuan. Oh, sorry. Oke, perempuan gitu ya. Maka formasi mereka berbaris seperti ini. Laki-laki, 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 laki-laki. Kenapa laki-laki? Kenapa di tengah-tengahnya tidak ada perempuan? Ini loh, syarat laki dan wanita tidak boleh berpisah. Maksudnya wanita dengan wanita tidak boleh berpisah. Kemudian laki-laki dan laki-laki juga tidak boleh berpisah. Ya, sehingga salah satu bentuk formasinya seperti ini. Ini secara visualisasi ya. Wanitanya ada 2. Gitu ya. Nah, ini ya, perempuannya tidak boleh berpisah. Yang biru atau salah satu dari sini tidak boleh berada di tengah-tengah yang warna merah, nggak bisa. Ini juga ya, ini nggak bisa. Oke, maka kalau kita menghitung ini di dalam lingkaran ini ada 4 orang ya.
ada 4 orang. Kemudian kalau kita bertanya berapa banyak kemungkinan cara mereka, ya ini sama aja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau ini sama dengan 4 faktorial. Gitu ya. Nah, kalau yang ini berapa nih? 2 dikali 1. Atau ini sama dengan 2 faktorial. Sehingga totalnya, karena kejadian ini adalah 2 kejadian yang berlangsung dalam waktu bersamaan, ya, maka kita menggunakan perkalian, sehingga 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Gitu ya. Berarti nanti 4 faktorial itu 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 ya 24 gitu ya. 24 dikali 2 sama dengan, karena 2 faktorial sama dengan 2 berarti 48 kemungkinan. Nah, ini menggunakan metode pengisian tempat gitu ya. Sekarang kita akan coba kenapa dia disebut sebagai, atau tadi saya sampaikan kenapa dia bisa dikerjakan dengan permutasi. Ya, baik. Pertama teman-teman, dari gambar ini saja gitu ya. Ini sekalian menjelaskan konsep permutasi ya. Ini ya, dari ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kita sedang membicarakan orang nih. Oke ya. Misalnya, saya memberikan kode di sini, kotak ini saya anggap kursi gitu ya. Oke lah, di sini. Ini ya, kursinya ini. Nah, ketika saya mempunyai orang, misalnya orangnya namanya Budi, ya, Ali, Api, dan Pia misalnya, gitu ya. Nah, berarti yang sudah digambarkan di depan atau yang Anda sedang lihat ini berarti cara duduknya adalah mulai dari sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri Budi, terus setelahnya Ali, Api, dan Pia. Nah, ini akan berbeda ketika Budi dan Ali ini saya tukar. Berarti nanti menjadi seperti ini teman-teman. Ya. Yang duduk di sini jadi Ali. Yang di sini Budi. Seterusnya sama. Ini Api, Pia. Nah, ini dan ini cara duduk yang berbeda. Oke, cara duduk yang berbeda sehingga baik yang pertama tadi yang ini berbeda dengan yang ini. Oke, maka ini namanya aturan permutasi. Dia memperhatikan urutan. Dia memperhatikan posisi. Nah, nanti kita lihat perbedaannya dengan kombinasi. Maka karena ini adalah permutasi, berarti soal ini sebenarnya kita bisa kerjakan dengan permutasi juga, di mana laki-lakinya adalah permutasi dari 6. Di mana yang sudah Anda pelajari permutasi 6 itu adalah permutasi n item dari n objek. Betul ya? Dikali, bukan 6, maaf. Bukan 6 ya, tapi 4 ya. Oke. Nah, permutasi 4 dikali dengan permutasi 2. Ini untuk wanita, ini untuk pria. Sama juga nanti permutasi 4 dan permutasi 2 itu rumusnya, karena dia adalah n item dari n objek, berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. Sama. Gitu ya. Sekali lagi, permutasi itu memperhatikan urutan. Artinya di dalam permutasi, kalau Anda punya A dan B, maka di permutasi itu tidak sama dengan B dan A. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini soal ketiga dari 10 orang pesawat yang terdiri, bukan pesawat, perawat. Dari 10 orang perawat yang terdiri dari 7 wanita dan 3 pria, akan dibentuk tim yang beranggotakan 5. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling sedikit 2 wanita, maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah baik. Nah, ini permutasi kombinasi atau aturan pengisian tempat. Nah, ini adalah soal kombinasi. Kombinasi itu adalah aturan pencacahan atau kaidah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan. Maksudnya bagaimana? Nah, berbeda dengan permutasi tadi. Permutasi tadi, cara mereka duduk, posisi mereka duduk. Artinya, kalau orang pertama mengisi kursi pertama, kemudian orang kedua mengisi kursi kedua, itu akan berbeda dengan orang pertama mengisi kursi kedua, orang kedua mengisi kursi pertama. Nah, kalau kombinasi, seperti di contoh ini, saya mau memilih perwakilan. Ya. Jadi dari 10 itu, saya mau memilih hanya 5 orang. Oke, berarti misalnya ada 10 orang gitu ya. Ada X1, orang 2, orang 3, dan X4, X5, dan seterusnya sampai orang ke-10. Betul ya?
Nah, saya mau milih 5 orang. Misalnya yang terpilih itu adalah ini semua nih. Misalnya orang yang terpilih adalah X1 sampai X5 yang terpilih. Berarti X1, X2, X3 atau orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan orang kelima. Betul ya? Nah, meskipun ini saya susun seperti ini, X5, X1, X2, X4, X3, sama aja, ini dan ini juga sama, yaitu 5 orang itu. Nah, sehingga di dalam kombinasi itu, kalau tadi di permutasi AB tidak sama dengan BA, maka di kombinasi itu AB itu dianggap sama dengan BA. Sehingga nanti bentuk-bentuk soal kombinasi itu terkait dengan pemilihan delegasi, pemilihan utusan, pengambilan bola, itu sering itu dengan kombinasi. Itu identik dengan kombinasi. Kalau permutasi, struktur organisasi, struktur kelas, cara duduk, cara berbaris, nah itu identik dengan permutasi. Kemudian kalau aturan pengisian tempat itu identik dengan berapa digit bilangan ya yang bisa dibentuk. Kemudian berbaris juga bisa dikategorikan sebagai aturan pengisian tempat. Gitu ya. Oke. Harapannya Anda sudah paham konsep permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini. Oke. Dari 10 ini, karena ini kombinasi, oke, kok saya menghapus kombinasinya ya. Oke, ya, ini kombinasi, ya. Nah, dari 10 itu terdiri dari tujuan, tidak 3 pria, akan dipilih 5. Tapi dengan syarat paling sedikit 2 wanita. Ya, pertama tadi kita udah simpulkan bahwa ini kombinasi. Kemudian dari 5 orang itu nanti, dari 5 itu paling sedikit 2 wanita. Kalau wanitanya 1 boleh nggak? Nggak boleh dong, karena kan paling sedikit 2. Kalau 3 boleh nggak? Boleh dong, karena kan dia hanya mengatakan paling sedikit. Lebih juga tidak masalah, betul ya? Maka idenya kita harus membagi soal ini menjadi beberapa kasus. Kasusnya adalah ketika yang terpilih itu ya wanitanya itu misalnya saya berikan kode W ya, W wanita. Ya. P itu pria ya. Nah, berarti kemungkinan yang pertama berarti 2 wanita yang terpilih. Wanita 1 ya, atau jangan 1 deh. Biar wanita saja W. Kemudian W, sisanya pria. Berarti karena 5 orang berarti P pria. Itu kasus pertama. Kasus kedua, karena dia mengatakan minimum atau paling sedikit, berarti bisa 3 dong. Bisa lebih, berarti kalau wanitanya 3 ya. Terus prianya ada 2. Oke. Kemudian ketiga, wanitanya 4. Prianya 1. Nah, kasus keempat semua adalah atau delegasinya semua adalah wanita. Gitu ya. Nah, sekarang kasus ini kita hitung. Ini kombinasi. Kita fokus ke wanita dulu. Ini. Ya. Berarti kalau saya mau memilih 2 orang wanita dari total wanita yaitu 7, ya berarti kombinasi 2 dari 7. Oke, sekarang yang prianya. Saya mau memilih 3 dari berapa? 3 dari 3. 3 dari 3. Ini juga kombinasi 2 dari totalnya. Sorry, bukan 2. 3 dari 7. Ya, kemudian ini kombinasi 2 dari prianya kan ada 2, berarti dipilih 2 dari 3. Betul ya? Kemudian ini kombinasinya berapa? 4 dari 7. Ini kombinasinya berapa? 1 dari 3. Ini kombinasinya berapa nih? Cewek semua nih, berarti ceweknya ada berapa? Ada 5 dari 7. Cowoknya berapa? 0 dari 3. Saya mau mengambil 0 dari 3. Betul ya? Nah, kalau ini kita hitung gitu ya, kombinasi 2 dari 7 itu sama dengan 7 faktorial, 2 faktorial, 7 min 2 faktorial. Gitu ya. Dikali dengan 3 faktorial, gitu ya.
kemudian 3 min 3, 3 min 3 kan, oke saya tulis saja faktorial. Nah kalau yang ini berapa nih? 7 faktorial, 3 faktorial, 7 min 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial, 2 faktorial, 3 min 2 faktorial. Nah ini berapa nih? Ini juga nanti berapa? Tinggal dilanjutkan ya. Kemudian misalnya ini deh kita hitung, nanti tinggal dilanjut 7 faktorial berarti 7 min 2 ini ya, 7 min 2 jadi 5 faktorial ya, berarti kan bisa 7 faktorial itu bisa ditulis menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial, 5 faktorial dikanselasi ya, berarti tinggal 7 kali 6 per 2 faktorial berapa ya, 2 gitu ya, dikali dengan 3 min 3 ya, 3 min 3 itu 0 faktorial sama dengan 1, 3 bagi 3 faktorial bagi 3 faktorial ya 1, berarti ini kali 1. Ini juga sama nanti dihitung. Nah, nanti dilanjutkan ya teman-teman. Intinya, seketika Anda sudah mendapat semua ya, mendapat ini semua jawabannya, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, maka selanjutnya adalah hasil ini, hasil yang ini dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan yang ini hasilnya ya nanti, kemudian dijumlahkan dengan yang ini. Kenapa dijumlahkan? Karena setiap kasus di sini tidak bisa berlangsung dalam waktu bersamaan, makanya dijumlahkan. Oke, kenapa tadi ini dikalikan? Karena ini yang ini berlangsung dalam waktu bersamaan kalau yang ini, makanya jadi kalikan, makanya ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, gitu ya. Jelas? Baik. Lanjut. Nomor 4. Dalam sebuah acara terjadi 105 kali salaman. Jika tiap 2 orang tepat sekali bersalaman, maka tentukan banyak orang yang menghadiri. Ya, kita coba pahami dulu soalnya. Dia mengatakan 2 orang. Ya, mana nih? 2 orang tepat sekali. Maksudnya adalah saya dengan si A, ya. A dan B itu saya dengan si A hanya boleh bersamaan sekali, gitu ya. Kemudian untuk Anda ingat bahwa proses bersalaman itu melibatkan 2 orang, gitu ya. Nah, di soal ini angka 105 ini merupakan hasil salamannya. Dan yang ditanya adalah banyak orang yang menghadiri pesta tersebut sehingga hasil salamannya itu 105. Oke. Nah, mari kita lihat di dalam soal ini ada enggak atau ini permutasi atau kombinasi. Ya, mari kita lihat. Soalnya ini di dalamnya tidak ada proses atau tidak ada konsep tentang saya mau milih jabatan yang berbeda nih. Nggak ada sama sekali. Sama, setara, yaitu hanya proses salam. Hanya proses salam. Tidak memperhatikan urutan. Artinya misalnya nih teman-teman, saya atau si A bersalaman dengan B ya. Gini kan. Maka kalau ditulis seperti ini juga, maka sama. Ini sama juga. Saya dengan A bersalaman, A dengan saya bersalaman sama. Makanya ini adalah soal kombinasi. Gitu ya. Nah, ini soal kombinasi. Gitu ya. Nah, sekarang caranya adalah karena ini 105 ini adalah hasil dari kombinasi, maka kita bisa menulis 105 sama dengan kombinasi dari berapa? Ya kan ada 2 yang melibatkan setiap bersalaman, berarti 2 dari n. N-nya yang kita cari orangnya. Maka ini akan sama dengan n faktorial, itu ya, 2 faktorial. Ini rumus kombinasi ya. Kemudian n min 2 faktorial. Gitu ya. Nah, ini ya, n di atas itu saya bisa menjabarkan seperti ini teman-teman. N faktorial itu sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya, betul ya? Atau saya tulis n faktorial juga, betul ya? Nah, dibagi dengan 2 faktorial dikali n min 2 faktorial. Oh, ternyata ada n min 2 nih. Ini nih. Ini juga ada di atas nih. Oh, cancelasi. Coret. Maka sisanya itu yaitu 105 sama dengan n dikali n min 1 gitu ya. Kemudian per 2 faktorial berapa? 2 dong. Nah, ini tinggal dikali silang gitu ya. Berarti 210 ya. Ya, 210 sama dengan
n kuadrat min n. Ini dipindah ruas, ya, dipindah ruas ke sini gitu ya. Maka diperoleh n kuadrat min n min 210 sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi kuadrat nih. Caranya ya kita faktorkan, berarti n kuadrat min, ini kurang rapi, 210 ya. Ini kita faktorkan, berarti faktornya nanti n 14 ya, kali n 15 ya, sama dengan 0. Betul ya? N plus 14, N min 15. Nah, ini dari sini kita bisa memperoleh N sama dengan min 14 kalau yang ini gitu ya. Iya nggak sih? Ya benar ya. N kali 15. Betul. Dari sini kita memperoleh N sama dengan positif 15. Mana yang kita pilih? Ya yang positif dong. N sama dengan 15. Kenapa bukan negatif? Karena kan kita mencari banyak orang. Kalau banyak orang ya nggak mungkin ada yang negatif dong. Jawabannya 15. Gitu ya. Baik, soal terakhir. 5 orang pria dan 5 orang wanita tegak berderet. Tegak berderet, 5 orang wanita tegak berderet dalam satu barisan jika pria dan wanita harus berselang. Jadi gini teman-teman, ada 5 pria dan 5 orang akan berderet atau berbaris, berderet gitu ya, baris. Nah, pertanyaannya berapa cara mereka berbaris jika mereka harus selang-seling? Maksudnya selang-seling gimana? Pria wanita ataupun wanita pria gitu ya, berselang-seling. Nggak boleh pria-pria, nggak boleh wanita-wanita. Nah, kira-kira soal ini permutasi, kombinasi, atau aturan pengisian tempat? Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ya, ini termasuk soal aturan pengisian tempat. Oke. Namun, ini juga sekaligus sebagai soal permutasi. Kenapa permutasi? Lagi-lagi saya sampaikan kembali, permutasi itu sudah saya sampaikan di awal. Ciri khas soalnya adalah tentang cara duduk, cara berbaris. Karena kalau misalnya barisan pertama gitu ya diisi oleh A, barisan kedua oleh B, C, maka ini berbeda dengan ketika barisan pertama diisi oleh B dan ini oleh A dan ini oleh C, berbeda. Maka ini permutasi. Makanya dia bisa dikategorikan sebagai permutasi. Nah, kita coba kerjakan ini dengan aturan pengisian tempat terlebih dahulu. Maka saya mempunyai pria itu sebanyak 5, ya, kemudian ini juga 5. Kita misalkan pria itu sama dengan P, wanita sama dengan W ya. Berarti P, kemudian P, kemudian P, sebanyak 5 ya. Nah, ini kan. Nah, wanitanya gimana? Berbaris kan? Wanita nih. Gitu ya. Ini berbaris. Oke. Nah, kemudian mereka harus selang-seling. Di sini kalau seperti ini sudah selang-seling belum dong. Kalau tadi tidak ada kata selang-seling, maka cukup sebenarnya dari sini. Kalau tidak ada kata selang-seling, kita bisa memperoleh 10 faktorial cara mereka berbaris gitu ya. Nah, tapi masalahnya ada selang-seling nih. Nah, susunannya tidak seperti ini. Susunannya harus menjadi PW ya. Kemudian P, kemudian oke lah. Saya tulis di sini saja. P, kemudian P di sini. Ini W, ini W, ini W. Betul ya? Nah, sekarang ada berapa nih? Oke, kita hitung dulu dong. Untuk yang pria itu ya, untuk yang pria ada berapa? 5 orang kan? 1 2 3 4 5. Wanitanya juga wanitanya kurang. 5 orang. Ya udah berarti kan ini 5 faktorial. Atau ini sama dengan permutasi 5. Yaitu permutasi n item dari n objek, betul ya? Nah, kemudian sekarang wanitanya berapa? Ya, wanitanya ya juga 5, karena 5 orang, maka ini juga permutasi dari 5. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah kira-kira kalau yang di sini yang mengawali barisan adalah pria, betul ya? Bisa nggak wanita mengawali barisan? Boleh dong, boleh ya? Berarti nanti mengawali barisan berarti barisan pertama itu wanita dulu ya. Maka baru disusul oleh kedua itu pria ya, keempat itu pria, keenam pria, dan ini juga pria kan, ini juga boleh dong gitu ya. Nah, ini berapa nih? Ya, ini sama juga ya, P, atau langsung aja lah, ini sama juga 5 faktorial dikali 5 faktorial ini ya tadi juga
5 faktorial dikali 5 faktorial. Gila. Gitu. Oh, bukan 5 faktorial lagi dong. Ya. Kalau di sini yang sudah kita peroleh, kita hanya membagi, atau ibarat kata gini teman-teman, tangan saya ini dan ini saya tukar. Ya, saya tukar. Berarti kan ada 2 faktorial. Sama dengan ini dan ini. Saya tukar saja. Berarti cara mereka bertukar 2 faktorial, tidak dihitung lagi. Ya, maka diperoleh cukup dengan dikalikan dengan 2 faktorial saja. Sehingga hasilnya yaitu 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial. Yang 2 ini posisi switch-nya ini, posisi pergantian ini. Yang 5-nya untuk prianya, yang 5-nya juga ini untuk wanitanya. Clear ya? Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk mempersiapkan PH kaidah pencacahan di materi peluang. Terima kasih, Tuhan memberkati.